Selamat pagi, salam sejahtera bagi kalian semua, dan semoga kalian sehat-sehat. Baik, kita bertemu kembali dengan saya, Daniel, dan dalam Mapel IPS. Kita akan belajar IPS kelas 9, masih di bab 1, yaitu interaksi antar negara Asia dan negara lainnya. Dan kita sudah belajar kemarin tentang benua Asia, yaitu tentang region benua Asia. Nah, karena di sana ada benua, maka kita mundur selangkah dulu, kita akan belajar tentang benua dan samudera. Baiklah, kita akan mulai. Benua pengertiannya adalah bagian permukaan bumi yang berupa daratan yang sangat luas, dikelilingi oleh samudera. Bagian tengahnya tidak dipengaruhi oleh lautan sehingga beriklim ekstrim. Iklim yang demikian disebut iklim darat atau iklim kontinental. Bumi kita sekarang ini terdapat 6 benua, yaitu Asia, Eropa, Afrika, Amerika, Australia, dan Antartika. Urutan penyebutan tadi bukan tanpa maksud. Urutan itu sesuai dengan urutan pengenalan dan penemuan dalam peradaban manusia. Jadi, manusia mula-mula hanya mengenal benua Asia, Eropa, Afrika, kemudian berturut-turut menemukan benua-benua seperti urutan yang di depan itu tadi. Berikutnya adalah samudera. Samudera adalah bagian permukaan bumi yang berupa perairan yang sangat luas dan mengelilingi benua-benua. Bumi kita sekarang ini mempunyai 4 samudera, yaitu Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik. Sekarang kita masuk pada proses terbentuknya benua-benua tadi. Nah, menurut teori apungan dan pergeseran benua yang dikemukakan oleh Alfred Lothar Wegener, ini adalah seorang ahli klimatologi berkebangsaan Jerman. Beliau mengemukakan bahwa lapisan kerak bumi terdiri dari beberapa lapisan, yaitu lapisan sial dan lapisan sima. Lapisan sial adalah lapisan yang masih sangat labil dan berada di atas lapisan sima. Nah, seolah-olah lapisan sial ini terapung dan bergeser di atas lapisan sima. Dan mereka mencari keseimbangan. Karena itu, beliau mengusulkan namanya adalah isostasi, di mana itu adalah istilah Yunani dari kata isos yang artinya sauna, dan stasi atau statis artinya tetap. Jadi sauna yang mencari keseimbangan. Nah, menurut beliau juga, mula-mula bumi kita hanya ada 1 benua, yaitu Pangea, dan 1 samudra, yaitu Tethys. Sama, Pangea tadi juga diambil dari istilah Yunani yang artinya adalah negeri semua negeri. Ya. Karena beliau mengemukakan hanya ada 1 benua. Nah, kita tahu bahwa bumi kita terus bergerak, terus aktif. Karena itulah bumi kita hidup. Kita juga tahu di inti bumi ada magma yang selalu bergerak.
Itulah yang menyebabkan ada gaya dari dalam yang disebut gaya endogen yang kemudian membentuk kerak bumi kita ini, atau gerakan pembentukannya itu disebut gerakan orogenesa. Pembentukan kerak bumi secara global. Kerak bumi itu adalah baik pembentukan benua dan samudera. Karena itulah Pangea pecah menjadi dua, yaitu benua Laurasia di utara dan benua Gondwana di selatan. Kemudian keduanya pecah menjadi Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika, India, Eurasia, Eurasia itu Eropa dan Asia, kemudian Australia dan Antartika. Sampai sekarang pun benua-benua yang ada sekarang ini masih terus bergerak dan mencari keseimbangan. Apa buktinya? Yang pertama, lekukan dan bentuk pantai Afrika Timur, Amerika Utara, dan Amerika Selatan dengan pantai barat Eropa dan Afrika sesuai bila digabungkan. Jadi seperti sebuah permainan puzzle. Puzzle itu kalau istilah desa ya, itu permainan bongkar pasang begitu. Jadi kalau digabungkan pas. Nah, beliau juga mempelajari tentang kontur atau ketinggian tanah dan struktur geologi dari daerah-daerah yang disebut tadi dan ternyata cocok. Kemudian yang kedua, Greenland bergerak menjauhi Eropa sejauh lebih kurang 36 meter setiap tahun. Kemudian lembah celah besar Afrika makin dalam dan lebar makin menjauhi Afrika. Sifat tanah Amerika Selatan, Afrika, India, Australia, dan Antartika sama. Kemudian Samudra Atlantik makin luas dan ada aktivitas seismik yang luar biasa besar di sepanjang patahan San Andreas dan pantai barat Amerika. Kemudian lempeng Samudra Hindia makin mendesak ke utara. India makin mendesak ke Eropa. Jadi anak benua Asia atau negara India itu makin menyempit dan makin berimpit dengan Eropa. Jadi seperti terlipat begitu, karena itu ada yang disebut pegunungan lipatan muda. Karena itulah Everest, gunung tertinggi di dunia itu makin meninggi. Jadi seperti terus didesak dan kemudian terlipat semakin tinggi. Nah, ini kita berkenalan dengan Alfred Lothar Wegener. Lahir 1 November 1880 di Berlin, Jerman. Kemudian wafat 2 November 1930 di Clarinetania, Greenland. Nah, tulisan pertama beliau ini berjudul The Origin of Continent and Ocean yang diterbitkan tahun 1912, dan ini tidak diakui dan tidak dianggap oleh orang-orang dan kalangan ilmiah. Kemudian pada tahun 1960 ketika para pengebor minyak menemukan bahwa magma dapat menggeser dasar lautan, mereka baru percaya, dan kemudian teori Bapak Alfred Lothar Wegener ini mulai dipercayai. Nah, tadi sudah Pangea itu artinya bahasa Yunani semua negeri. Nah, inilah gambaran tentang teori beliau. Jadi ada benua yang satu, Pangea. Ini benua Pangea. Kemudian ada pecah menjadi dua, Laurasia di utara dan Gondwana di sebelah selatan. Dan ini Samudra Tethys tadi. Berikutnya, zaman berikutnya Jurassic mulai terpecah-pecah dan membentuk. Dan kemudian zaman Cretaceous
sudah mulai terbentuk 5 benua yang kita kenal. Di sana ada Afrika, kemudian Amerika, Asia, dan India mulai berimpit dengan Asia, dan kemudian juga Amerika Utara dan Selatan mulai bersatu. Dan kemudian pecahnya benua Australia dengan Antartika. Dan ini kondisi saat ini, present day ini saat ini. Dan kalau kita lihat secara lebih jelas, nah inilah peta bumi kita. Dan tadi sudah disebut bahwa ini tidak tetap karena masih terus bergerak. Tadi sudah disebut di depan bahwa bumi kita terus mencari keseimbangan. Demikian materi kita. Saya berharap kalian terus giat belajar, tetap jaga protokol kesehatan, dan tetap berprestasi walaupun di era pandemi. Sekian, terima kasih.